Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada hari ini kami akan memaparkan mengenai paper kami tentang pengasapan. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari Shirley Kennelly dengan NIM 130052 sebagai ketua, Vanessa Jetro William sebagai anggota dengan NIM 130048, Maria Carolina Ilona Hadus dengan NIM 130050 sebagai anggota, dan Muhammad Maulana Ihsan dengan NIM 130054 sebagai anggota. Bahan yang kami gunakan dalam paper ini adalah kalkun. Kalkun yang disebut juga dengan turkey memiliki nama latin Meleagris gallopavo yang merupakan burung peliharaan dari keluarga Pachynidae. Kalkun ini berasal dari Amerika Utara dan dijinakan di Eropa, dan saat ini dimanfaatkan menjadi sumber daging yang memiliki nilai gizi yang baik. Daging kalkun dikatakan memiliki nilai gizi yang baik karena memiliki kandungan rendah lemak, rendah kolesterol, serta tingkat protein per kalorinya yang tinggi. Daging kalkun juga kaya akan vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6, dan juga B12. Selain itu, ada juga mineral yang dikandung dalam daging kalkun seperti kalsium, fosfor, dan kalium. Popularitas dari daging kalkun ini akan terus meningkat oleh karena kandungan gizi pada daging tersebut. Selain nilai gizinya yang baik, kalkun juga memiliki rasa yang kuat atau disebut gamey, yaitu rasa seperti daging hewan buruan. Daging kalkun memang memiliki popularitas yang tinggi. Dibuktikan dengan produksi kalkun sekitar 7% dari total produksi daging unggas, yang menempati urutan kedua setelah ayam dalam produksi daging unggas global, yaitu sebesar 81 juta ton per tahun pada tahun 2005. Beberapa negara yang produktif dalam memproduksi daging kalkun ialah Prancis, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Belanda, dan juga Swedia. Namun, daging kalkun merupakan salah satu jenis makanan yang paling mudah rusak. Hal ini dikarenakan daging kalkun yang berperan sebagai matriks pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella, bakteri penyebab pembusukan seperti Pseudomonas, dan bakteri asam laktat. Selain itu, kalkun juga merupakan hewan penghasil makanan yang menjadi inang perantara Toxoplasma gondii. Apabila kalkun dalam keadaan mentah atau kurang matang, maka Toxoplasma gondii ini dapat ditularkan. Oleh karena itu, perlunya pengolahan daging kalkun dengan tepat dan benar, seperti bisa dimasak utuh atau diiris ataupun ditumbuk dengan cara dipanggang, dibakar, digoreng, direbus, ataupun diasapi. Kalkun juga dapat dibuat sebagai sup, sosis, dan berbagai produk pangan lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah pengasapan. Pengasapan memang telah menjadi cara yang cukup populer dari pemasakan kalkun. Kemajuan teknologi ini telah menghasilkan berbagai metode untuk pengasapan daging. Proses pengasapan dapat bervariasi mulai dari rumah tangga dengan membeli asap cair di supermarket dan menambahkan bahan tersebut atau sama pemanggangan, hingga proses konvensional yang menggunakan rumah asap besar di pabrik pengolahan. Proses ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan umur simpan dari kalkun. Namun, proses ini lebih populer untuk meningkatkan cita rasa dari produk dibandingkan memperpanjang umur simpannya. Prinsip pengasapan. Pengasapan adalah metode pengawetan yang telah digunakan sejak zaman kuno. Sampai saat ini, pengasapan masih digunakan secara luas untuk membantu mengawetkan makanan seperti ham, bacon, sosis, ikan, dan keju. Selain dari fungsi preservasinya,
Proses pengasapan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap karakteristik sensorik produk. Oleh sebab itu, pada saat ini produk makanan yang diasap cenderung dipilih oleh konsumen lebih berdasarkan aspek sensoris dibandingkan dengan aspek preservasinya. Produk makanan yang diasap cenderung dipilih oleh konsumen karena produk makanan asap memiliki rasa yang sangat bervariasi. Upaya untuk menentukan aspek sensoris dari makanan yang diasap menggunakan berbagai macam karakteristik seperti smoky keseluruhan, ashy, woody, musty atau dusty, musty atau earthy, burnt, acrid, pungent, petroleum-like, creosote, cedar, bitter, metallic, sour. Makanan asam memiliki variasi rasa yang luas karena disebabkan oleh banyak senyawa kimia yang dihasilkan selama pengasapan. Kelompok kimia dari produk makanan asap terutama mencakup asam lemak bebas, fenol, aldehida, hidrokarbon, keton, alkohol, ester, heterosiklik, dan senyawa sulfur. Selain memiliki karakteristik rasa dan senyawa kimia yang beragam, pengasapan juga memiliki metode yang beragam. Metode pengasapan secara umum terbagi dua, yaitu direct smoking atau pengasapan langsung dan indirect smoking atau pengasapan tidak langsung. Selama pengasapan langsung, asap diproduksi di orang yang sama dengan tempat daging diproses. Metode pengasapan langsung umumnya menggunakan teknik tradisional, yaitu degradasi termal langsung pada kayu untuk menghasilkan asap. Metode pengasapan langsung masih terbagi dua, yaitu traditional cold smoking, di mana makanan diasap menggunakan asap pada suhu rendah antara 15-20 derajat Celcius, dan traditional hot smoking, di mana makanan diasap menggunakan asap pada suhu tinggi antara 55 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius untuk suhu daging dan 130 derajat Celcius untuk suhu asap. Pengasapan tidak langsung terdiri dari sejumlah metode baru yang digunakan untuk membantu mengurangi kontaminasi polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH pada produk daging. Beberapa metode pengasapan tidak langsung diantaranya yaitu pengasapan menggunakan friction generator, liquid smoke, electrostatic smoking, dan lain-lain. Proses pengasapan kalkun. Menurut penelitian Wisniewski, terdapat 4 proses pengasapan kalkun. Pertama ada proses brine smoke, kedua ada proses brine smoke roast, ketiga ada liquid smoke roast, dan yang keempat ada dry cure smoke. Pertama ada proses brine smoke. Proses brine smoke diawali dengan merendam daging kalkun atau brining daging kalkun terlebih dahulu dalam larutan garam, gula merah, nitrit, dan bumbu lainnya. Penambahan nitrit bertujuan untuk menghambat daging supaya tidak mengalami ketengikan. Nitrit bekerja dengan membentuk kompleks dengan mioglobin dan kemudian akan terdinaturasi oleh panas sehingga membentuk senyawa yang lebih stabil dan tidak mudah mengalami oksidasi. Setelah proses brining, kalkun direndam dalam air dingin dengan suhu 13 derajat Celcius dan kemudian diasap pada smokehouse hingga termokopel menunjukkan suhu lebih dari 72 derajat Celcius di bagian dada kalkun. Yang kedua ada metode brine smoke roast. Metode brine smoke roast merupakan metode pengasapan kalkun yang sudah di-brining dan dilanjutkan dengan pemanggangan. Pengasapan pada metode ini dilakukan pada suhu yang rendah pada waktu sekitar 21 jam. Dan pemanggangan dilakukan pada oven hingga bagian dalam dada bersuhu 82 derajat Celcius. Setelah itu, terdapat metode liquid smoke roast, di mana kalkun yang awalnya direndam dalam larutan seperti sebelumnya dan ditambahkan dengan asap dalam bentuk cair dengan tingkat keasaman 6%, sekitar 0,15 liter per 100 pon daging. Daging tersebut kemudian dipanggang hingga suhu dada kalkun mencapai 82 derajat Celcius. Metode yang paling terakhir
adalah metode dry cure smoke, di mana daging kalkun di-curing dengan dry sugar selama 21 hari pada suhu 4 derajat Celcius dan ditambahkan garam, gula, serta nitrit. Proses pengasapannya sama seperti metode-metode sebelumnya. Efek pengasapan pada kalkun. Pada proses pengasapan, terjadi perubahan dari beberapa aspek tertentu. Di antaranya adalah penurunan pH, penurunan kadar air, dan perubahan pada beberapa bagian produk. Yang pertama adalah penurunan pH. Jika kita melakukan pengasapan pada kalkun dengan metode liquid smoke, hal ini akan berdampak kepada penurunan pH daging kalkun, karena pada liquid smoke terdapat kandungan asam. Yang kedua adalah penurunan kadar air. Penurunan kadar air ini, jika diamati, saat melewati proses pengasapan tidak mengalami penurunan kadar air secara signifikan, yaitu hanya sekitar 12,7%. Umumnya, kadar air berkurang lebih banyak pada saat proses brining dan pemanggangan. Lain halnya saat daging kalkun itu direndam dengan liquid smoke, akan terjadi suatu pengurangan kadar air yang signifikan pada daging tersebut. Namun, apabila ingin menjaga air pada kalkun, metode dry cure merupakan metode yang sesuai karena tidak harus melewati proses brining. Berhubungan dengan kadar air, metode pengasapan ini juga mengurangi populasi bakteri yang ada pada kalkun, di mana sebelumnya telah kita ketahui bahwa air itu merupakan salah satu sarana yang paling digemari oleh mikroorganisme untuk berkembang. Jadi, sebelum kalkun di brining, terlebih dahulu menggunakan garam dan nitrit yang mampu untuk menghambat aktivitas bakteri. Selain itu, masa jenis asap dan suhu pengasapan akan mempengaruhi populasi bakteri. Semakin rendahnya masa jenis asap dan semakin lama waktu pengasapan, maka bakteri di dalam kalkun pun akan semakin berkurang. Pada beberapa bagian tertentu pada kalkun yang telah melalui pengasapan juga akan mengalami suatu perubahan tersebut setelah pengasapan. Salah satunya adalah pada bagian otot pectoralis kalkun. Kalkun yang diolah dengan metode liquid smoke akan memiliki tekstur yang kering dan kurang lezat ketika dimakan. Hal ini mungkin dikarenakan karena kadar garamnya itu rendah. Lain halnya pada kalkun yang sudah di brining terlebih dahulu dan melalui proses pengasapan memiliki rasa yang lebih lezat. Selain itu, kalkun yang melewati pengasapan dengan metode dry cure smoke juga dapat menghasilkan kalkun dengan tekstur daging yang lebih juicy. Umumnya, konsumen itu menyukai kalkun dengan tekstur yang juicy dan empuk, sehingga kalkun yang diolah dengan metode brine smoke adalah metode yang terbaik. Selain itu, metode brine smoke juga dapat menghasilkan kalkun dengan kandungan garam tertinggi. Menurut hasil pengamatan, konsumen itu menyukai kalkun yang memiliki rasa asin yang sesuai sekitar 4-5%. Namun, hal ini bergantung pada proses sebelum pengasapan, yaitu proses brining dari setiap metode. Selanjutnya, kita akan membahas tentang parameter yang berpengaruh terhadap proses pengasapan. Di sini ada 5 faktor atau 5 parameter yang berpengaruh, yaitu yang pertama, jenis kayu yang digunakan, yang kedua adalah waktu pengasapan, yang ketiga adalah suhu dan kelembapan ruang pengasapan, yang keempat itu adanya oksigen dalam ruang pengasapan, dan yang terakhir adalah keadaan bahan pokok. Yang pertama, keadaan bahan baku yang digunakan. Biasanya pengasapan itu secara tradisional menggunakan asap dari kayu. 3 komponen utama kayu adalah selulosa, sekitar 50%, hemiselulosa sekitar 25%, dan lignin sekitar 25%. Komposisi dari kimiawi asap itu mempengaruhi karakter rasa dan kualitas makanan yang diasapi. Asap kayu mengandung kombinasi dari antioksidan dan bahan kimia antimikroba, contohnya seperti fenol, aldehida, asam asetat, dan sebagainya. Dan berbagai jenis bahan baku kayu itu menghasilkan asap dengan karakteristik sensorik yang berbeda, tergantung jenis kayu yang digunakan.
Konsistensi kayu itu dibagi dua. Ada kayu padat, atau biasa disebut hardwood, dan kayu lunak, atau biasa disebut softwood. Kayu yang padat contohnya dari pohon beech, pohon ek, dan pohon hickory, itu cenderung memberikan warna kuning kecoklatan kepada produk. Lalu, perbedaan kadar fenol pada kayu padat dan lunak juga dapat mempengaruhi rasa dari produk. Berdasarkan beberapa penelitian, asap yang dihasilkan dari kayu padat maupun lunak memberikan rasa dan aroma yang berbeda, tetapi keduanya masih dapat dibandingkan. Lalu kualitas yang baik biasanya didapatkan dari proses pengasapan yang menggunakan asap dari pembakaran yang berkala atau dari bara kayu atau bara api. Lalu yang kedua adalah faktor waktu. Lama waktu pengasapan merupakan salah satu parameter yang berpengaruh terhadap hasil akhir dari produk. Persentase kelembapan dan karbohidrat meningkat seiring bertambahnya waktu pengasapan. Sementara kadar protein, kadar abu, dan kadar lemak dalam suatu produk cenderung menurun. Semakin lama terjadinya pengasapan, maka kadar airnya pun juga akan menurun, yang mengakibatkan bakteri tidak dapat tumbuh pada bahan pangan yang memiliki kadar air yang rendah, sehingga bahan pangan tersebut menjadi lebih awet. Lalu selanjutnya adalah suhu dan kelembapan ruang pengasapan. Intensitas warna produk bisa ditentukan dari jumlah komponen asap di permukaan dan suhu selama perlakuan panas. Memanaskan produk daging asap dalam suasana kering bagaimanapun mempengaruhi kelembutan dari permukaan produk. Ini sangat penting, contohnya untuk produk daging yang dibungkus dengan pembungkus alami, misalnya sejenis Frankfurter, atau semacam sosis daging babi yang dibungkus oleh jeroan domba, biasanya banyak dimakan di daerah-daerah Eropa. Keadaan atmosfer yang kering dapat menghasilkan warna produk yang tentunya baik. Lalu selanjutnya adalah adanya oksigen dalam ruang pengasapan. Adanya oksigen yang menyebabkan reaksi sekunder dengan produk dekomposisi termal kayu sangat penting untuk pengembangan rasa asap. Suhu partikel kayu yang terbakar mungkin naik ke 700 derajat Celcius atau lebih tinggi, tergantung pada jumlah udara selama pembakaran. Semakin tinggi jumlah oksigen, maka semakin banyak senyawa volatil dari dekomposisi termal yang dibakar, dan karena itu, rasa asap menjadi tidak terlalu terasa pada produk. Yang paling terakhir adalah keadaan bahan pokok sebelum diolah. Proses pengolahan yang sebelumnya dilakukan pada bahan baku biasanya ada meliputi proses pengasinan atau penambahan garam, atau biasa disebut brining, yang tentunya akan berpengaruh kepada hasil pengasapan. Pada proses pengasinan ini, terjadi transfer air dari bahan baku yang keluar dari media sehingga kadar air pada bahan baku ini menjadi lebih sedikit, yang bisa membuat hasil pengasapan akan menjadi lebih maksimal, dan ukuran bahan baku pun tidak terlalu berkurang secara signifikan. Kesimpulan, kalkun merupakan sumber daging yang memiliki nilai gizi yang tinggi, karena memiliki kandungan lemak rendah, rendah kolesterol, dan protein yang tinggi. Namun, daging kalkun itu mudah mengalami kerusakan karena daging kalkun berperan sebagai matriks pertumbuhan bakteri untuk patogen. Untuk menanggulangi hal itu, pengasapan merupakan salah satu cara yang cukup populer untuk mengolah daging kalkun. Metode pengasapan yang dilakukan adalah metode pengasapan tradisional. Efek pengasapan pada kalkun adalah penurunan pH, penurunan kadar air, dan perubahan bentuk pada beberapa bagian kalkun. Parameter yang mempengaruhi proses pengasapan adalah jenis kayu yang digunakan, waktu pengasapan, suhu dan kelembapan ruang pengasapan, adanya oksigen dalam ruang pengasapan, dan keadaan bahan baku pengasapan itu sendiri. Sekian presentasi tentang pengasapan pada daging kalkun dari kelompok 6. Thank you for attending. Have a nice day.